Sahabat sinyal positif yang disayang Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kisah sahabat Rasulullah, yaitu Abdullah bin Umar. Beliau adalah seorang pribadi yang tangguh dan selalu dekat kepada Allah. Abdullah bin Umar adalah seorang yang tekun dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ia tidak pernah bergeser dari pendiriannya walau seujung rambut, dan tidak pernah menyimpang dari baiat yang telah diikrarkannya atau melanggar janji yang telah diucapkannya. Banyak sekali keistimewaan yang bisa diambil dari Abdullah bin Umar: ilmu, kerendahan hati, kebulatan tekad, dan keteguhan pendirian, kedermawanan, kesolehan dan ketekunannya dalam beribadah, serta ketangguhannya dalam berpegang kepada teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Semua sifat dan keutamaan ini turut berperan dalam menempa kepribadiannya yang luar biasa dan kehidupannya yang suci lagi benar. Abdullah belajar banyak hal tentang kebaikan dari ayahanda Umar bin Al-Khattab. Bersama ayahnya, ia belajar dari Rasulullah tentang semua macam kebaikan dan keagungan. Seperti ayahnya, ia telah berhasil mencapai keimanan yang baik terhadap Allah dan Rasul-Nya. Karena itu, kesetiaannya mengikuti jejak langkah Rasulullah merupakan suatu hal yang sangat menakjubkan. Abdullah selalu memperhatikan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah, lalu menirunya secara cermat dan teliti. Contohnya, Rasulullah SAW pernah melakukan sholat di suatu tempat, maka Ibnu Umar pun melakukan hal yang sama di tempat itu. Di tempat lain, Rasulullah SAW pernah berdoa sambil berdiri, maka Ibnu Umar pun berdoa di tempat itu sambil berdiri. Ketika di tempat lain Rasulullah SAW berdoa sambil duduk, Ibnu Umar pun berdoa di sana sambil duduk. Saat di suatu lokasi Rasulullah turun dari punggung untanya dan melakukan sholat 2 rakaat, Ibnu Umar pun tidak mau ketinggalan melakukannya jika dalam perjalanannya ia lewat di daerah itu dan tempat itu. Bahkan ia tidak lupa ketika unta tunggangan Rasulullah SAW berputar 2 kali di suatu tempat di Mekah sebelum beliau turun dari atasnya untuk melakukan sholat 2 rakaat. Meski barangkali unta itu berputar karena mencari tempat yang cocok baginya untuk menderum. Nah, ketika Abdullah bin Umar sampai di tempat itu, ia segera membawa untanya berputar 2 kali, kemudian menderumkan untanya, dan setelah itu ia sholat 2 rakaat, sehingga persis dengan perbuatan Rasulullah SAW yang telah disaksikannya. Kesetiaannya yang sangat tulus dalam mengikuti jejak Rasulullah telah mengundang pujian dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sehingga beliau mengatakan, tidak seorang pun yang mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW di tempat-tempat persinggahan beliau sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Bisa dikatakan bahwa Ibnu Umar adalah seorang sahabat malam yang selalu mengisinya dengan melakukan sholat dan sekutu waktu sahur, yang senantiasa memanfaatkan waktu itu untuk menangis dan memohon ampunan. Kala remaja, ia pernah bermimpi yang oleh Rasulullah ditakwilkan bahwa Qiyamul Lail nantinya akan menjadi tumpuan cita-cita Ibnu Umar, tempat bersemayam kesenangan dan kebahagiaannya. Sekarang mari kita dengarkan kisah berikut tentang mimpinya. Pada masa Rasulullah SAW, aku pernah bermimpi seolah-olah di tanganku ada selembar kain bludru
tempat mana saja yang aku ingini di surga, maka beludru itu akan menerbangkanku ke sana. Aku melihat dua orang mendatangiku dan ingin membawaku ke neraka, tetapi seorang malaikat menghadang mereka dan berkata, "Jangan ganggu." Kedua orang itu pun membiarkan jalan bagiku. Hafsah saudariku menceritakan mimpi itu kepada Rasulullah. Beliau pun bersabda, "Abdullah akan menjadi lelaki utama bila ia rajin sholat malam dan banyak melakukannya." Sejak itu sampai pulang ke rahmatullah, Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, baik sedang mukim maupun musafir. Ia selalu giat menunaikan sholat, membaca Al-Quran, dan banyak berzikir menyebut nama Allah. Satu hal yang sangat menyerupai ayahnya ialah air matanya bercucuran bila mendengar ayat-ayat peringatan dari Al-Quran. Ubaid bin Umair menuturkan, suatu hari saya membacakan ayat berikut ini kepada Abdullah bin Umar. "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida yawma idzi yawaddu alladhina kafaru wa 'asaw الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا." Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasulullah, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Pada hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya mereka diratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan suatu kejadian pun dari Allah. An-Nisa ayat 41 sampai 42. Seketika itu Ibnu Umar menangis hingga janggutnya basah oleh air mata. Sahabat yang sayang Allah, sikap dermawan, zuhud, dan waro berkolaborasi pada dirinya dalam suatu paduan seni yang agung, membentuk corak kepribadian mengagumkan dari manusia besar ini. Dia banyak memberi karena ia seorang yang dermawan. Abdullah hanya memberikan barang yang halal karena ia seorang yang waro atau soleh. Ia tidak peduli andai kata kemurahannya itu akan menyebabkan dirinya miskin, sebab dirinya seorang berhati zuhud. Ibnu Umar termasuk orang yang hidup makmur dan berpenghasilan besar. Ia adalah seorang pedagang yang jujur dan berhasil dalam kehidupannya. Selain itu, gajinya dari Baitul Mal tidak sedikit. Hanya saja tunjangan itu tidak sedikit pun disimpannya untuk kepentingan pribadi, tetapi dibagi-bagikan sebanyak-banyaknya kepada para fakir, miskin, dan pengemis. Sahabat Sinyal Positif, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Salawat Nabi Muhammad.